adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya? Luar biasa, yes, yes, Yesus ya. Kakak harap adik-adik dapat menyiapkan hati. Kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita langsung semuanya bangkit berdiri. Kita menyanyi memuji Tuhan selalu. 1, 2, 3. Ya, mari adik-adik, tunduk kepala, kita habiskan ibadah kita. Pertolongan kita ialah asalnya daripada Tuhan, akan menyertai ibadah sekolah minggu, gereja Toraja, jemaat Juara Tarakan, dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Amin. Ya, masih dalam keadaan tetap berdiri, kita menyanyi Tuhan Yesus, aku berjanji. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum itu, kita tunduk kepala, kita minta kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Ya Bapa kami dalam kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terima kasih pada pagi yang indah ini kami boleh beribadah kepada-Mu Tuhan Yesus. Dan pada saat ini kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Engkau berkati pelayan firman yang akan bercerita, kiranya Tuhan Engkau berkati ia, biarlah ia boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati kami juga ya Tuhan sebagai anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan firman ini tidak berlalu begitu saja, tetapi tertanam baik di hati kami dan kami boleh melakukannya di kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita menyanyi, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyi baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Adik-adik yang mau tahu gerakannya boleh ikut gerakannya.
Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga adik-adik semua yang ada di rumah saat ini dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Adik-adik, kita masih berada di tengah-tengah pandemi COVID-19 atau virus corona. Karena itu adik-adik semuanya tetap harus mematuhi protokol kesehatan ya, dengan menggunakan masker, rajin mencuci tangan, serta menjaga jarak. Bahkan harus menjauhi kerumunan. Nah, adik-adik yang ada di rumah sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan pada saat ini? Kalau sudah siap, adik-adik silakan ambil posisi yang baik, duduk dengan tenang dan mendengarkan apa yang kakak sampaikan pada saat ini. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu bangsa Israel di Mesir semakin bertambah. Jumlah mereka lebih banyak dari orang-orang yang ada di Mesir. Sehingga adik-adik, Raja Mesir yaitu Firaun sangat takut, sangat khawatir. Kenapa adik-adik? Karena Raja Firaun ini takut kalau nanti yang berkuasa di Mesir adalah bangsa Israel. Sehingga Raja Firaun ini membuat siasat atau dia menggunakan cara supaya bangsa Mesir tetap menjadi bangsa yang besar di Mesir. Nah, waktu itu caranya yang dipakai adalah membuat bangsa Israel semakin ditindas di Mesir, semakin diperbudak oleh orang-orang Mesir. Nah, waktu itu adik-adik, Tuhan sangat sedih ya melihat bangsa Israel yang ditindas, yang diperbudak di tanah Mesir. Tuhan sangat prihatin dengan apa yang dialami oleh bangsa Israel. Sehingga waktu itu Tuhan memanggil hambanya yang bernama Musa. Tuhan memanggil dan mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir, dari tanah perbudakan. Nah, waktu itu adik-adik, ketika Tuhan memanggil ya dan ingin mengutus Musa, Musa kemudian mengatakan kepada Tuhan, "Aduh Tuhan, kenapa harus saya yang Tuhan utus? Janganlah mengutus saya, karena saya ini tidak pandai berbicara. Saya ini peta lidah. Saya tidak tahu harus berbicara apa kepada Raja Mesir dan juga kepada bangsa Israel nantinya." Wah, pada saat itu Tuhan bilang begini, Musa, kenapa kamu harus ngomong seperti itu? Kenapa kamu harus berbicara seperti itu? Bukankah aku yang menciptakan manusia? Bukankah aku yang menjadikan mulut, lidah, dan semuanya? Aku akan menaruh perkataanku di dalam mulutmu. Kamu tidak usah takut, tidak usah khawatir.
Lalu Musa bilang, Tuhan, janganlah saya, utuslah satu orang atau siapalah yang Tuhan mau utus. Akhirnya adik-adik, Tuhan bilang, kalau begitu nanti aku akan mengutus Harun, saudaramu itu, untuk menemanimu pergi membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Biar dia yang menemanimu untuk berbicara kepada Raja Mesir dan juga kepada bangsa Israel. Nah, adik-adik, pada saat itu juga Musa bilang begini, bagaimana mungkin bangsa Israel mau mendengarkan saya, Tuhan? Bagaimana mereka mau percaya kepada saya bahwa saya adalah utusan dari Tuhan yang akan membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan? Lalu Tuhan bilang, "Hei Musa, apa yang ada di tanganmu itu?" Musa bilang, "Ini tongkat. Kalau begitu, lemparkan tongkat itu ke tanah." Ketika Musa melemparkan tongkat itu ke tanah, adik-adik, apa yang terjadi? Tongkat itu berubah menjadi ular. Wah, itu suatu mujizat yang luar biasa yang Tuhan tunjukkan pada Musa. Lalu Tuhan bilang, pegang ekor ular itu. Ketika Musa memegang ekor ular itu, tiba-tiba ular itu kembali menjadi tongkat. Nah, Tuhan kemudian bilang lagi kepada Musa, "Musa, masukkan tanganmu ke dalam lengan bajumu." Ya. Lalu Musa melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Dia memasukkan tangannya ke dalam lengan bajunya. Lalu Tuhan bilang, "Keluarkan." Lalu Musa mengeluarkan tangannya dari lengan bajunya. Apa yang terjadi, adik-adik? Tangan Musa menjadi putih. Dia terkena penyakit kusta. Wah, Musa menjadi ketakutan karena dia terkena penyakit kusta. Lalu Tuhan bilang lagi, "Masukkan kembali tanganmu ke dalam lengan bajumu." Ketika dimasukkan, Tuhan bilang lagi, "Keluarkan tanganmu itu dari lengan bajumu." Akhirnya ketika dikeluarkan, adik-adik, tangan Musa yang tadinya kena penyakit kusta menjadi sembuh kembali. Tangannya menjadi normal kembali. Penyakit kusta itu hilang. Nah, Tuhan bilang, kalau bangsa Israel tidak percaya bahwa Aku mengutus engkau untuk membebaskan dari tanah perbudakan dengan tanda mujizat itu yang akan kau lakukan nantinya, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil, lalu engkau menumpahkan di tanah dan air itu berubah menjadi darah. Nah, pada waktu itu adik-adik, pergilah Musa dan Harun ini menghadap Firaun, Raja Mesir, untuk meminta agar bangsa Israel itu dibebaskan, dikeluarkan dari Mesir untuk pergi menyembah Tuhan. Pada waktu Musa dan Harun berbicara seperti yang diperintahkan oleh Tuhan,
raja Mesir, yaitu Firaun, tidak mau membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Malahan raja Mesir ini, Firaun ini, semakin menindas bangsa Israel di Mesir. Semakin diperbudak, dipekerjakan dengan paksa, ya, lebih berat 2 kali lipat pekerjaan mereka. Akhirnya Musa dan Harun mengadu kepada Tuhan bahwa Firaun tidak mau membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Malahan bangsa Israel semakin ditindas, semakin diperbudak di Mesir. Nah, waktu itu adik-adik, Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, kalian berdua tidak perlu takut. Aku adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang telah menyertai mereka, dan aku juga yang akan menyertai kamu berdua serta bangsa Israel untuk keluar dari tanah perbudakan. Aku adalah Allah yang perkasa, yang mampu melakukan apapun. Jadi kalian tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Aku akan memaksa bangsa Israel untuk bisa keluar dari tanah perbudakan. Nah, adik-adik, itulah janji Tuhan. Tuhan pasti akan membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Allah yang disembah oleh Musa dan Harun, Allah yang kita sembah juga saat ini adalah Allah yang sungguh luar biasa, Allah yang sungguh hebat. Kita tidak perlu takut dengan setiap masalah kehidupan yang menimpa kita. Allah pasti menepati janjinya kepada kita. Allah pasti menolong kita, memampukan kita untuk kemudian keluar dari setiap permasalahan hidup kita. Asalkan adik-adik kita mau sungguh-sungguh datang kepadanya. Asalkan adik-adik kita sungguh-sungguh berserah hanya kepada Tuhan. Roh Kudus menolong kita semua untuk memahami lebih dalam maksud daripada firman Tuhan ini, dan akan memberkati kita di sepanjang kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kita semua. Terpujilah Tuhan, haleluya, amin. Ya adik-adik, pembacaan firman Tuhan terdapat dalam kitab Keluaran pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Silakan adik-adik membuka Alkitabnya dan mengikuti pembacaan Alkitab yang akan kakak bacakan pada saat ini. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pengutusan Musa. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, Akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan
aku belum menyatakan diri. Bukan aku saja telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi aku sudah mendengar juga orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan, memberikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun, raja Mesir, bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya." Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, "Orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak peta lidah." Demikianlah Tuhan telah berfirman pada Musa dan Harun, serta mengutus mereka pada orang Israel dan pada Firaun raja Mesir dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan atau pembacaan kitab kita saat ini. Tuhan Yesus berkati. Amin. Ya, adik-adik, kita boleh bersyukur karena kita boleh mendengarkan firman Tuhan, dan kakak harap adik-adik boleh menanamkannya dalam hati serta melakukan firman Tuhan yang boleh disampaikan. Kita menyanyi, "Carilah dulu kerajaan Allah." Mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan, sebab Engkau Allah yang hidup, yang mempunyai kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami ucap syukur kepada-Mu oleh karena pertolongan-Mu sepanjang minggu lamanya, atas napas kehidupan yang Kau masih anugerahkan kepada setiap kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, dalam kerajaan surga kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dalam firman-Mu ini boleh berakar dan bertumbuh baik di dalam kehidupan kami, dan kami mempraktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Ini doa kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu dalam masa pertumbuhan maupun dalam masa bersekolah. Kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka, biar mereka senantiasa selalu mengandalkan Engkau dalam kehidupan mereka. Engkau lindungi mereka dimanapun mereka berada. Engkau juga memberkati orang tua yang dekat dengan mereka,
Kiranya Tuhan memberkati orang tua mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan dalam menjaga dan merawat anak-anak mereka. Inilah menjadi doa kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk Bapak Pendeta dan juga segenap majelis gereja Jemaat Johor Tarakan di dalam mengemban tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan hikmat, memberikan kemampuan, memberikan kekuatan kesehatan di dalam melaksanakan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh kakak-kakak pelayan, guru sekolah minggu di jemaat kami. Tuhan juga memberkati di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam pekerjaan, di dalam pendidikan, dan di dalam setiap aktivitas yang mereka lakukan. Biarlah Tuhan yang akan menolong dan memampukan, bahkan memberikan juga hikmat untuk mengangkat tugas pelayanan di tengah-tengah pelayanan sekolah minggu. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami, untuk memberkati para pemimpin kami, pemerintah, dari pusat sampai ke pelosok-pelosok. Biarlah Tuhan Kau juga yang akan memberkati pemimpin kami di dalam menjalankan roda pemerintahan di negara yang kami cintai ini. Biarlah ya Tuhan, di dalamnya kami boleh tetap senantiasa beribadah dan merasakan kedamaian, kesejahteraan di dalam kami menjalani kehidupan kami dimanapun kami berada. Dan juga kami mau berdoa bagi orang tua, saudara-saudara kami, teman-teman kami yang mengalami musibah, secara khusus di Sulawesi Barat, yaitu di Mamuju tepatnya Tuhan, oleh karena gempa bumi. Biarlah ya Tuhan, Engkau akan menolong orang-orang yang Tuhan pakai di dalam mengevakuasi korban, sehingga Tuhan, usaha yang dilakukan tidak menjadi sia-sia. Dan biarlah Tuhan menguatkan segenap keluarga yang berduka, menguatkan mereka untuk menerima kenyataan yang terjadi. Biarlah Tuhan sumber kekuatan, pemulihan, penghiburan akan menyertai kehidupan saudara-saudara kami di sana. Tuhan Yesus, kehidupan kami di sepanjang 1 minggu ke depan ini, dalam berbagai aktivitas kami, di dalam pendidikan, di dalam masa bermain anak-anak sekolah minggumu Tuhan, Engkau memberkati. Bapa, inilah doa syafaat kami, ini syukur kami Tuhan. Sempurnakan doa kami ini, bukan kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak Tuhan yang akan terjadi atas kehidupan kami. Ini kami yang datang kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari kejahatan. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, baik adik-adik, sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita menyanyi "Oh Berkati Kami". Semuanya berdiri. Dan lindungi
Mari adik-adik kita terima berkat Tuhan. Tuhan mengasihi kita, Tuhan memberkati kita, dan Tuhan menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita, kita menyanyi Tuhan Kau Gembala Kami. Dalam keadaan berdiri. Selamat hari Minggu dan Shalom. Shalom. Cinta Yesus.